Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Rohmat Trisudrajat MPD, yang terhormat Dr. Hajah Ika Mustika MPD, yang terhormat para penguji. Izinkan saya Yusmania, Magister Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Siliwangi Bandung, akan mempresentasikan tesis yang saya buat. Judul tesis yang saya buat adalah pengembangan bahan ajar dengan model Learning Cycles 5E untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kreativitas siswa kelas 11 SMA. Adapun latar belakang yang saya ambil adalah yang pertama, pentingnya kemampuan menulis teks eksplanasi. Yang kedua, karena kesulitan memberikan informasi secara runtut tentang fenomena alam dan fenomena sosial. Yang ketiga, di sekolah model pembelajaran yang selama ini diterapkan kurang maksimal, sehingga penggunaan LKPD Learning Cycle 5E dalam pembelajaran teks eksplanasi bahasa Indonesia dilakukan. LKPD Learning Cycle 5E adalah pembelajaran dengan tahapan-tahapan pembelajaran dengan meningkatkan kemampuan menulis dan kreativitas siswa SMA, yaitu yang pertama tahapannya adalah menggali pengetahuan awal siswa, yang kedua menimbulkan rasa ingin tahu siswa, yang ketiga menyelidiki, yang keempat menjelaskan, lalu yang kelima adalah menerapkan. Adapun rumusan masalah dalam tesis saya adalah yang pertama, bagaimana pengembangan bahan ajar teks eksplanasi dengan model Learning Cycle 5E. Yang kedua, bagaimana respon guru dan peserta didik terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Yang ketiga, kendala-kendala apa yang ditemukan pada saat pengembangan bahan ajar teks eksplanasi untuk meningkatkan kreativitas menulis teks eksplanasi. Lalu yang keempat, apakah kemampuan menulis teks eksplanasi peserta didik kelas 11 SMA yang pembelajarannya menggunakan pembelajaran Learning Cycle 5E lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Lalu yang kelima adalah apakah kreativitas peserta didik kelas 11 SMA yang pembelajarannya menggunakan LKPD Learning Cycle 5E lebih baik daripada yang menggunakan pembelajaran biasa? Penelitian sejenis dari tesis saya adalah yang pertama, penelitiannya Clara Ken Laras tahun 2018, penelitian Sani tahun 2014, penelitian Yulistiani dan Indi Hadi tahun 2020, dan penelitian Sari tahun 2013. Metodologi penelitian yang saya gunakan adalah R&D, yaitu Board and Goal. Dengan tahapan-tahapan yang pertama adalah dia menyebutkan dan mengumpulkan data-data berupa pengumpulan RPP, silabus, lalu menggunakan instrumen penelitian dengan validasi ahli materi, kemudian mengembangkan produk dengan validasi ahli materi, kemudian revisi produk, lalu setelah itu melakukan uji terbatas. Setelah itu juga melakukan validasi kembali, lalu menyempurnakan produk, lalu mengembangkan di uji luas dan di uji produk di SMAN 2 Cikampek. Subjeknya yaitu 36 siswa kelas 11 SMA dengan uji terbatas di SMAN 3 Cikampek. Uji luas yang pertama adalah di SMAN 1 Pedes dan uji luas yang kedua di SMAN 1 Cikampek. Kemudian uji produknya di SMAN 2 Cikampek. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengembangan LKPD Learning Cycle 5E menulis teks eksplanasi siswa meliputi persiapan dan pengumpulan data, yaitu membuat silabus. Lalu yang kedua, mengembangkan draft produk LKPD Learning Cycle 5E dengan validasi ahli materi produk tersebut, yaitu di dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing kedua. Lalu revisi produk LKPD Learning Cycle 5E dari beberapa saran dan perbaikan yang dilakukan melalui angket oleh ahli materi. Kemudian uji coba produk LKPD Learning Cycle 5E pada uji terbatas, uji luas, dan uji produk. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu respon desain produk melalui validasi guru dan siswa. Untuk respon guru, saya mewawancarai, memberikan angket itu pada 2 guru yang sudah bersertifikasi. Di uji terbatas itu dengan skor 76,30 dengan kriteria layak, uji luas A dan uji luas B dengan skor 81,35 dengan kriteria layak, lalu uji produknya dengan skor 90,47 dengan kriteria sangat layak. Dari respon guru tersebut melalui beberapa pengembangan dari uji terbatas, uji luas, dan uji produk. Kemudian di hasil pembahasan respon siswa. Respon siswa melalui uji kepraktisan dan efektivitas. Dari uji kepraktisan, saya memberikan angket
untuk melihat respon LKPD Learning Cycle 5E itu diuji terbatas 83% dengan kriteria praktis, diuji luas yang pertama dengan uji luas yang kedua dengan kriteria 84% dengan kriteria praktis, lalu diuji produk dengan 85% dengan kriteria praktis. Uji terbatas, uji luas, dan uji produk mengalami perkembangan yaitu dari 83 menjadi 84 menjadi 85%. Lalu diuji efektivitas melalui uji N-GAIN itu terdapat 71,15% dengan tafsiran cukup efektif dan kategori tinggi. Lalu hasil pembahasan yang ketiga adalah kendala saat pembelajaran bahan ajar. Bahan ajar yang digunakan di sini adalah LKPD Learning Cycle 5E. Yang pertama kendalanya adalah pembiasaan literasi yang tidak maksimal. Yang kedua, siswa kurang diberikan kesempatan untuk aktif karena model pembelajaran yang konvensional, yaitu ceramah. Lalu yang ketiga, siswa jenuh dengan model pembelajaran yang diberikan guru sehingga kesulitan memahami materi pembelajaran. Sehingga adanya keterbatasan informasi guru dan siswa. Hasil pembahasan yang keempat adalah kemampuan menulis teks eksplanasi dengan model pembelajaran Learning Cycle 5E. Melalui uji normalitas menggunakan SPSS 23, data berdistribusi tidak normal. Maka dilakukan uji Mann-Whitney dengan hipotesis jika nilai A-SIM signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Tapi jika nilai A-SIM signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Sehingga diambil sebuah keputusan karena data berdistribusi tidak normal dengan uji Mann-Whitney test diperoleh A-SIM signifikan tutelnya adalah 0,000. Oleh karena itu, karena nilai A-SIM signifikan tutelnya adalah 0,00 kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Lalu hasil dan pembahasan yang kelima adalah kreativitas menulis kemampuan teks eksplanasi siswa melalui uji normalitas menggunakan SPSS 23, data berdistribusi normal. Maka dilakukan uji sampel t-test dengan hipotesis jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Dari penelitian ini, pengambilan keputusan, data berdistribusi normal dengan uji sampel t-test diperoleh signifikan tutelnya adalah 0,000. Oleh karena itu, signifikan tutel 0,00 adalah kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima. Oleh karena itu, diambil sebuah kesimpulan bahwa pengembangan LKPD Learning Cycle 5E dapat meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi dan kreativitas siswa kelas 11 SMA. Yang kedua, respon guru dan siswa terhadap LKPD Learning Cycle 5E untuk meningkatkan kemampuan menulis dan kreativitas dengan kategori sangat layak dan praktis. Yang ketiga, kendala pengembangan LKPD Learning Cycle 5E yaitu kurangnya literasi guru dan siswa di setiap pembelajaran sehingga siswa kesulitan dalam memahami teks eksplanasi dan mengembangkan gagasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, penggunaan LKPD Learning Cycle 5E untuk meningkatkan kemampuan menulis teks eksplanasi dan kreativitas siswa kelas 11 SMA lebih baik daripada menggunakan bahan ajar biasa. Demikian, terima kasih, semangat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.